Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita bisa berbakti, diberi hidup masih sehat. Haleluya. Amin. Wah, ini baik. Kalau ini amin ini kurang percaya. Ya kan? Mari kita berdoa dan memperingati. Terima kasih Tuhan, dalam hari ini Tuhan izinkan kami datang ke rumah-Mu untuk berbakti kepada Allah. Berikanlah kami dalam kuasa Roh yang kudus, hamba yang penuh kekurangan, tapi puji Tuhan, Yesus Tuhan Roh yang tanpa ada kekurangan, semuanya melimpah dengan kasih. Firman Tuhan, sampai dengan orang yang kudus semua berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara, khotbah saya pada sore hari ini setelah saya melihat, wah saya ini khotbah keliwat berarti. Judul khotbah saya yaitu apa? Hati yang menyembah. Saya melihat secara utuh tema 1 tahun itu jatuh pada bulan Februari. Tapi jalan tidak kurang lakon. Pada saat ini saya menyampaikan firman Tuhan, hati yang menyembah. Nah, saudara, pada waktu tahun 20 menjelang akhir, saya percaya setiap orang percaya punya kerinduan yang sama. Suruh tahun 21 lebih baik, lebih aman, tenang dan sebagainya. Tahun 21 belajar permisi kronolog tahun 21 apa yang dilihat? Wah, ngeri. Mohon maaf jodoh. Gunungnya sedang waktu, buminya mulai nyampur gini. Nah, saudara, saya jenenge pandemi orangnya larene malah hoyong bodro. Tapi apakah kita takut dengan itu semuanya? Firman Tuhan sampaikan, dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Bersyukur hati kula panjenengan tidak melihat dunia yang hancur. Firman Tuhan, bagi yang percaya boleh melihat hidup yang wah, puji Tuhan, sehingga kita akan belajar terus untuk menjadikan hidup kita takut kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Dan juga kami bersyukur punya Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Sebabnya supaya kehidupan kita menikmati kekekalan, kita sudah menikmati penyembah kita yang benar. Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan. Yeremia sebagai Allah Tuhan pakai. Yeremia menekan katanya bahasa Israel biar Allah, tetap kami melakukan ibadahnya. Secara total lahir melihat kepada Tuhan ini, hati ini jauh daripada Tuhan. Ibadah mereka hanya menghafal kata-kata manusia yang dihafalkan. Saudara, waduh, puji Tuhan, sehingga Tuhan datang ke dunia untuk mengingatkan kita orang miliknya. Dan juga dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan sudah banyak, umat Tuhan berbuat banyak yang ada mukjizat, melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal nyaman. Sia-sia mukjizatnya. Mengapa? Sebab hatinya tidak kepada Tuhan. Gereja masa ini, banyak gereja tidak mengutamakan Yesus, mengutamakan manusia. Gereja bukan bersembah menurut cara Tuhan, menurut aturan-aturan gereja yang banyak. Wah, puji Tuhan. Kita umat baptis sebagai umat yang terkenal imamat yang rajani. Saya sebagai raja prot, orang baptis sampai emeritus baptis, setitik Bali itu terbaptis. Mengapa? Karena punya keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Jadi saya kalau kepada di rumah sampai 3 kali, aku kalah. Cuma sekali. Ini aku pengen dulu, soalnya ada radio gitu. Dan
sing kok kaki sing komedi terus berarti sing kira-kira asas jangan diperhatikan di orang ini saja ya. Maka mari bagaimana saya Bapak Saudara supaya memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah dan kita puji. Saya puji Tuhan sampai hari ini masih diberi kuat, saya tetap teguh imannya, pelayanannya. Belum lakunya saya semboyongan ya itu. Tetapi hati tetap teguh. Nah saudara, kemarin tahun 21 umur dua penjenengan ketoke tambah oke. Ning kontrae dunya semakin sithik. Kontranya semakin lama semakin habis. Kapan kita masa kontra habis dan tidak sama seperti yang lain. Maka melalui bacaan dalam Injil Lukas tadi, bagaimana untuk menjadikan hati yang menyembah yang diperkenan Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, hati yang menyembah supaya memiliki apa? Kehidupan yang merendahkan diri dan meninggikan Tuhan Yesus. Kehidupan yang merendahkan diri dan meninggikan Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya itu, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. 37 bagian. Seorang perempuan yang terkenal bukan baiknya, terkenal dosanya. Waktu mendengar Yesus datang kepada orang Farisi yang bernama Simon, mereka datang. Orang perempuan tadi datang dan dia lewat mendekati Tuhan dari belakang. Nah, sudah dikasih nama Tuhan. Bagaimana wanita yang terkena dosa tadi berbuat merendahkan diri dan meninggikan Yesus. Dikatakan sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus jaga kaki lalu membasahi kakinya itu dengan air mata. Sesudah dibasahi dengan eluhnya atau air matanya, kemudian menyikanya dengan rambutnya dengan minyak. Nah, wanita yang berdosa tadi merendahkan diri, rambut sebagai mahkota kaum Hawa. Bahkan warnanya diubah yang hitam jadi monggo. Saya melihat di TV satu orang rambutnya 50 putih hijau, cengkoro, abang, obat kuning masih depan mau. Itulah zaman sekarang. Tetapi kita tahu bagaimana bahwa wanita yang terkena dosa tadi rambut dipakai bukan sebagai mahkota, tapi untuk keset. Ngelapi kaki Yesus dengan air mata karena sadar akan dosa. Kok wanita bisa kena Yesus? Banyak bahasa dalam teologi maupun dalam teologi perjanjian baru. Dia bagaimana pada waktu Yohanes Pembaptis memberikan satu pengajaran kepada dikatakan waktu Yohanes Pembaptis mengajarkan bagaimana dan siapakah itu Yesus dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11. Matius pasal 3 ayat dikatakan bahwa apa kata Yohanes Pembaptis? Ini kata dari para malaikat kepada Maria.
Sewu yang membaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian dan padaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan air. Ini pengajaran Yohanes Pembaptis pada masa itu dan sepanjang zaman. Dari mulut ke mulut, dari pengajaran ini di antaranya menurut banyak penafsiran, wanita yang mendengar pengajaran itu, dia sadar dia sebagai wanita yang terkena dosa, sangat salah, sangat jijik, sangat kotor. Maka dia ingin ketemu Yesus dan mendengar Yesus ada, maka dia datang dan tersipu dari belakang. Nah, saudara, saya kasih dalam nama Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya bersyukur bagaimana Yohanes Pembaptis mengajarkan di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11. Yohanes mengatakan bahwa untuk melepas sandal air kapak. Dan Yohanes mengajarkan, kalau aku membaptis kamu dengan air sebagai bukti pertobatan, tetapi nanti yang akan datang sesudah aku yang melebihi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan air. Dan Pembaptis mengajarkan orang yang datang nanti akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Artinya setiap orang yang percaya akan menerima baptisan Roh sebagai awal memasuki kerajaan Allah. Yang percaya. Yang tidak percaya akan dengan baptisan api sebagai akhir kerajaan Allah, yaitu hukuman kekal. Puji Tuhan, kalau panjenengan percaya. Hingga kita menikmati adanya pembaptisan Roh yang akan membawa pulau panjenengan hidup di tengah-tengah dunia yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Tapi kita melihat Yesus yang hidup membawa kemenangan. Oh, haleluya! Tetap segar, bugar. Banyak bingung. Karena apa? Suasana dunia. Nah, mari syukuri. Saya kalau melihat berita-berita itu, buat TV gambarnya anak kecil karena gempa ini mulai main. Dia di tengah-tengah perempuan, dia habis. Sing mau nulung aku punya hati, ngangkati barang-barang di atasnya supaya di balik pecah. Hal seperti itu, apa kata kita? Puji Tuhan. Diberi kekuatan bagi yang menolong, diberi kekuatan bagi yang kecil. Nah, saudara, maka mengobrol penjenengan kita menjadi orang yang sanggup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kau punya, kita sebagai hamba, atau neko, kamu adalah hamba. Tidak lebih daripada itu, abdi. Mulai di keraton Surakarta yang bawa abdi menikah namun itu minangka pesuruh. Apa dawe pun Gusti tansah penistaan. Kita tidak menikah di bawah. Masih dengan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya bersyukur kalau Allah panjenengan menjadikan orang yang tidak salah. Kita datang kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-32, inilah berita Natal yang diberikan kepada Maria. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa dan ibunya. Ini suara surga diberikan kepada manusia lewat Maria. Dan sekarang wanita yang terkena dosanya tidak salah kalau meninggikan Yesus melalui kehidupannya, di mana rambutnya meningkok kakinya melalui leluhnya dengan minyak yang mahal. Dan artinya wajib cara bahasa bebasnya dia ingin meninggikan Yesus. Nah saudara,
Dikatakan dalam ayat tadi bahwa dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada yang tak tahu Bapa dan Ibu. Itu dikatakan, itu nubuatan dan sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur yang nomor 57 ayat 2 dan 3. Kitab Mazmur nomor 57 ayat 2 dan 3. Benar apa enggak? Nah, ini penulis Mazmur mengatakan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Anda salah bagi perempuan yang berdosa tadi. Kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku, kiranya Ia mengirimkan utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menghindari aku. Selakiranya Allah menghakimi kasih setia dan saya kok bukan itu. Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 32, Pak. Oke, sudah betul, tidak dibaca ini dia jauh atas namanya. Kemudian itu menggunakan nubuatannya Mazmur 57 ayat 2 dan 3, Pak. Nggih. Mazmur 57 ayat 2 dan 3. Jauh, Pak, betul. Nah. Nanti aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Nah, ini yang A. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku sampai selesai. Nah, saudara yang Tuhan, maka tidak salah kalau wanita yang dikatakan paling berdosa mengerti, mendengar pengajaran. Tidak salah datang kepada Yesus yang dihinakan orang dan dia meninggikan Yesus. Dan puji Tuhan, kalau saya bapak saudara sama dengan hari ini, kita tidak salah meninggikan Yesus sampai hari ini. Berita ini adanya memperkembang tempat pesantren sedang sholat ambruk tempatnya. Saya mati belok, saya tidak sama lihat. Betul itu yang kita melihat. Nah, sudah. Maka kita bersyukur kalau sampai hari ini kau punya mengikut datang kepada Yesus, kita berikan, jangan kau menyelesaikan segala permasalahan hidup kita tepat waktunya. Begitu. Saya sampai hari ini saya mengatakan, saya senang hidup ini adalah kesempatan mendunia, bahasanya hidup-hidup. Nah, saudara, bersyukur kalau punya sampai hari ini masih dapat berkata bahwa Yesus Tuhanku, tidak salah. Yesus Maha Tinggi, tidak salah. Yesus akan menyelesaikan segala permasalahanku, tidak salah. Memang itulah Yesus, penolong satu-satunya, benar-benar. Sebabnya mereka merendahkan diri dan meninggikan Yesus. Tidak saling-saling apa adanya saja. Seperti gembala dasarnya kalau mau apa ini, sehingga Tuhan memilih gembala. Jangan takut diberikan kepada gembala, bukan ahli Torah, sing dari ngerti agama, sing dari benar agama, tetapi gembala yang apa adanya, merendahkan diri sebagai pamong. Dina ngerti nopo berkuis sesuai, ternyata Tuhan memilih. Jangan kita surga. Wah, puji Tuhan. Nah, saya sudah di situ. Yang kedua, supaya memiliki hati yang menyembah, yang kedua yaitu apa?
supaya apa? Sanggup menderita di dalam Yesus. Lukas pasal 7 ayat 39. Sanggup menderita dalam Yesus. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah yang datang dapat perempuan itu menjamahnya. Itu tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara, orang Farisi ini syirik. Syirik. Mengapa? Yang katanya orang Farisi mengundang Yesus kemudian disuguhi apa ini? Tetapi bagaimana? Wanita yang terkena dosa datang luar biasa. Dia datang dengan nolongnya nyekok kaki Tuhan Yesus. Sudah kering dengan minyak yang mahal harganya untuk nyekok kaki. Simon orang Farisi syirik, serai, dengki. Nah ini sudah. Maka buat dengan datang ke gereja, memberikan kepada Tuhan sesuatu yang lebih. Enang mau Allah seorang pun rasa rasa. Ini untuk Tuhan. Wah, kalau kau kan cuma pakai begitu, kita nggak salah rasa. Saya mesti ngopo sampai hari ini. Sopo pun sih naik kata. Ini untuk Tuhan. Nah, kita sampaikan. Apa yang kamu lakukan tidak untuk manusia, seolah-olah untuk Tuhan. Saya berbuat untuk Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan saya. Tuhan saya adalah Bapak saya. Kalau mau hati sama semua sama. Oh, haleluya, enteng. Saudara-saudara saya kena hati yang kena COVID karena sudah pulang dari tentara ya. Dan adik-adik bertanya, gimana Pak Teguh? Saya tetap teguh. Ini Pak Teguh. Dan bagaimana yang sakit, buahnya mari kita sebenarnya. Maka kita sebagai orang yang percaya, kita jangan seorang prosati atau syirik ataupun mehri, cemburu. Nah, ngerti temannya berbuat baik untuk Tuhan, ini tindakannya remong kebangetan. Seperti Simon Farisi. Kalau kita membaca dan merenungkan, Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah datang di sini Simon dari tadi. Apa yang kau berbuat? Kau hendak menyapa ayahku, saya mencuci kaki saya, tapi dia mencuci kaki saya. Apa kamu sudah mencium saya, tapi dia mencium kaki saya? Apa kamu sudah menangisi kepada saya, tapi dia menangisi? Apa yang kau lakukan? Yang kau siapkan saya, tapi dia membawa minyak yang wangi. Ya. Sebabnya karena main dengan Tuhan sudah monggo kita sangat enak. Saya mati, saya lakoni. Pendito nek bayaran lakon iki dosa gede. Saya lakon masalah niku. Kita sebagai orang yang percaya, kita siap dan menderita. Wanita yang dikatakan terkenal berbuat dosa tadi, dunia ini apa wae, dikereni apa wae, dia tidak berkata, munio saya sama, petasi muni, kok petasi rumah itu saya. Saya tidak tahu apa yang dibuat saya malah yang gimana yang macam-macam, munio saya sama. Semuanya saya
tidak. Ini untuk kamu dapatkan puas, mata tidak akan puas apa yang dilihat. Amin. Maka hati-hati jangan melihat dunia tidak memberi puasa. Saya ini tambah umur, saya tambah banyak mengurangi. Maka ya harus disudul dan dia makan mana lama-lama makannya sebut sekarang ya sedikit sudah punya. Kalau minum yang sedikit yang gula tadi sekali minum banyak gula beli kamar mandi. Lalu pernah juga ini penasaran coba sekali minum banyak gula beli kamar mandi sedikit ini berapa dapatnya itu sudah. Itulah yang kita alami. Bagaimana kau panjenengan sama seperti bersama Yesus. Yesus dihina, Yesus diolok-olok. Seperti Paulus setelah menjadi orang Kristen, dulu disanjung, dihormati, dan menjadi orang Kristen. Apa kata Paulus? Kesaksian Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus pasal 4. Nah, ini penderitaan yang dialami Paulus dan penderitaan Yesus. Demikian. Sampai pada saat ini kami lapar, apalagi haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama seperti sampah. Dan sampah dunia sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi kalau yang kau dia yang berbeda, memang kita harus seperti sampah. Karena menyanyi menurut saya puji Tuhan di Tripang ini saya terkenal. Pak Teguh itu dan Pak Pendito mengatakan untuk berhidup Bapak Pendeta ini kalau saya mau Kristen yang buat darah tahu rumah untuk berbagi betul mau berarti tahu Tuhan saja bisa nutupi dia yang tentu ya dalam sabun apapun yang terjadi meskipun tidak menyenangkan hati ini kita terbuat nama Tuhan. Yesus pun selama di dunia tidak menyenangkan hati. Paulus bertindak yang berat. Tapi itulah panggilan. Itu sebabnya. Jadi pendeta adalah panggilan jebol dalam. Untuk panggilan apapun yang terjadi saya puji Tuhan sampai sekarang pun berkati dan terpakai menurut cara-cara. Nah, maka dikatakan di dalam lebih lanjut 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Paulus mengenal dua istilah manusia. Manusia secara jasmani semakin merosot. Manusia jasmani dalam pikiran dengan panca indera yang bekerja untuk menolong dan tangan kaki yang melaksanakan untuk perkara-perkara dunia. Semakin hari semakin merosot. Yang biasanya gagah, ganteng,
gua yang gede orang-orang top TOP tua Bong Perok kecil ibu saya teman-teman sudah sepuh sekarang sing bangir orang ini kerja sing bangir mengapa sebab wajahnya sama melas giginya telah habis tapi bersyukur ya telinga dengan mata isi sana. Nah sudah manusia jasmani semakin berkurang selama-lamanya nanti akan tambah kuat, tambah ringkih akhirnya dikubur. Tapi manusia batinnya, di mana dalam manusia batinnya itu ada hati dan roh penyambungnya dengan Roh Kudus dalam pimpinan Roh Kudus, manusia batinnya diperbarui dari hari ke hari supaya semakin hari serupa dengan Kristus. Sebab kita akan menuju kepada tahap Kristus. Yang kesana itu manusia batinnya, manusia jasmaninya dikubur. Biarlah jasmaninya mau mati, tetapi sebagai itulah yang menjadikan semangat saya sampai hari ini. Nah, saudara, maka oleh karena 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Aniaya lahir batin. Kita sedih benar. Maka adalah jauh dengan merasa ini digawe kosan yang tempat sebab kita sependeritaan bersama Yesus. Yang ketiga, supaya menikmati hidup di dalam penyembahan hati yang menyembahnya itu apa? Kita nanti kalau sudah yang pertama tadi siap merendahkan diri, yang ketiga, yang kedua pendeta, yang ketiga kita akan menikmati kebahagiaan sejati. Lukas 7 ayat yang kelima. Kebahagiaan sejati. Lukas 7 ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ini suara Yesus. Imanmu, bukan percaya, tapi imanmu. Wanita belum tahu yang terjadi, tapi Tuhan sudah mengetahui. Sehingga wanita yang dikatakan semula terkenal berbuat dosa dan mengatakan imanmu telah menyelamatkan. Sebab sudah menunjukkan bagaimana sikap rendah hati, bagaimana dia siap menerima apapun yang dia alami, dan disampaikan bahwa pergilah dengan selamat, kerjakanlah keselamatan. Nah sudah, kalau kita ada di sini enak. Nah, ternyata saya sadar kita tidak bisa lupa dengan dunia dan mati. Nah sudah, maka dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, Wahyu pasal 7 ayat yang ke-17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan tahu air mata kebencian, air mata penderitaan, air mata kesusahan, air mata sakit penyakit. Ramai-ramai saya kenal dengan satu keluarga yang sakit-sakitnya sudah ini bersiap mati malam bapak maka sang romo yang berdiri. Nah sudah, dan Tuhan sampaikan nanti akan diganti dari mata air menjadi dari air mata menjadi mata air kaya, air kehidupan yang memberi kepuasan, ketenangan, kedamaian.
Ayat terakhir kita baca bersama-sama dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama-sama ini. Ibrani 13 ayat 20 21. 1, 3. Maka Allah damai sejahtera yang boleh berlaku yang telah membawa dialah kemudian yang selama-lamanya melakui perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi bukti bahwa kita diselamatkan, kita mampu berbuat baik meskipun dunia bertindak tidak baik. Siapa yang dapat mengalahkan dunia? Dari kepada Yesus. Maka ketika tadi blognya dapat menikmati itu hati yang menyembah Tuhan. Yang pertama, dengan siap merendahkan diri dan meninggalkan Yesus. Dan yang kedua, penjenengan penderitaan bersama Yesus. Apapun yang dilakukan pada penjenengan, mari kita terima dengan sukacita kata perbuatannya. Dan yang ketiga, dan menikmati kebahagiaan sejarah. Air mata yang sekarang ini penderitaan yang kita alami dengan juga menandakan mata air kehidupan yang membawa damai penuh sukacita. Mari kita maturnuwun sampun dapat bersama keparang ngaturaken manungsa supaya kalau menikmati semenjak seorang jadi anak terpilih pun dengan menambah kepada Allah. Karena kalau merendahkan diri, asmani prestasi merdeka belum. Tapi kali pun kasih ketua kau mampu nampil korban seperti kalian Yesus akan melibatkan. Jika mereka yang berdoa berdiri kita bersuci, bagian